Avatar sangat kaget sekali melihat ada roh burung hantu raksasa di depan mereka. Roh tersebut mengatakan kalau dunia roh sangat berbahaya untuk Sokka dan Katara. Namun hanya Aang yang bisa mengerti perkataan roh ini. Katara dan Sokka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh roh tadi. Namun Aang tidak mau memberitahukan yang sebenarnya. Sampailah mereka melanjutkan perjalanan dan Sokka melihat jejak kaki hewan. Namun yang lain tak melihatnya. Situasi semakin aneh di dunia roh ini. Dan kini mereka disambut oleh sesosok monster yang sangat mengerikan. Monster itu adalah roh yang sudah tersakiti. Di sini Aang dan Katara tidak bisa menggunakan kekuatan pengendalian elemen milik mereka. Dan Sokka pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka pun hanya berusaha kabur sejauh-jauhnya dari monster itu. Kabut tebal kini menyelimuti dunia roh. Dan mereka terpisah satu sama lain. Katara seperti melihat ada sosok anak kecil berlarian di hutan. Dan saat dia mendekatinya, Katara seperti terbawa kembali ke rumahnya. Dan di sana ibunya masih hidup. Tentu saja ini sebenarnya tidak nyata. Dan Katara tidak menyadarinya karena terlarut dalam perasaan sedih yang melandanya saat kematian ibunya di masa lalu. Di sini Katara pun seperti dibawa kembali ke masa paling menyedihkan di dalam hidupnya, di mana sang ibu tewas di tangan para pengendali api. Dan barulah Katara sadar kalau ini semua hanya ilusi. Hal yang sama juga terjadi dengan Sokka. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya saat dimana sang ayah masih hidup. Perasaan yang sama dialami oleh Katara dan Sokka sebab mereka sama-sama kehilangan orang tua mereka. Dan kesedihan itu dimanfaatkan oleh salah satu roh di dunia ini. Lagi-lagi hal yang sama juga terjadi dengan Aang. Ia seperti terbawa kembali ke rumahnya di masa lalu. Namun Aang cepat sadar kalau ini hanya ilusi semata. Monster pencuri wajah yang menciptakan semua ilusi tadi pun tak menyangka kalau Aang begitu cerdas bisa menghindari ilusinya. Aang meminta monster ini untuk mengembalikan teman-temannya. Namun monster ini meminta sesuatu yang telah dicuri darinya segera dikembalikan. Aang sadar jika terus meladeni roh pencuri wajah akan berbahaya. Sehingga ia pun keluar dari kabut ilusi. Namun Aang seperti melihat sebuah rumah. Dan saat dia masuk, Aang bertemu dengan Gyatso, guru sekaligus teman Aang di masa lalu. Tentu saja Aang ragu apakah ini hanya ilusi atau Aang benar-benar bertemu dengan roh Gyatso. Setelah Gyatso meyakinkan Aang, akhirnya Aang pun tahu kalau ini bukan lagi ilusi dari roh pencuri wajah. Gyatso pun langsung menjelaskan kalau Aang harus segera menyelamatkan teman-temannya sebelum dimakan oleh roh pencuri wajah. Dan satu-satunya cara adalah Aang harus menemui avatar sebelumnya, yaitu avatar Roku. Lanjut part berikutnya.